Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frinda Putri Wijayana, MPM 1901010109, kelas manajemen 19C, akan menjelaskan tentang poster saya pada PT Amerta Indonesia Otsuka. PT Otsuka Indonesia merupakan perusahaan ternama yang berdiri pada tahun 1974 sebagai perusahaan patungan di bidang industri farmasi. Dengan Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang, Otsuka Indonesia memproduksi dan memasarkan produk-produk obat diantaranya cairan infus atau injeksi dan obat etikal maupun nutrisi untuk keperluan medis khusus sebagai produk-produk alat kesehatan. Selama puluhan tahun, PT Otsuka Indonesia telah terbukti maupun menguasai bisnis cairan infus. Untuk terus memperkuat kedudukannya tersebut, kami selalu bertentangan untuk mengembangkan produk-produk baru dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan serta berkesinambungan sesuai dengan mutu. Ketika membicarakan tentang perusahaan Jepang yang beroperasi dalam bidang penyediaan makanan serta minuman sehat, maka nama Otsuka pasti masuk daftarnya, lantaran produsen ini banyak memiliki produk terkenal seperti Oranimin C, Pocari Sweat, dan lainnya. Mulanya perusahaan ini hanya berbasis di kota Tokyo, Jepang saja. Namun lambat laun seiring berkembangnya minat pasar, perusahaan pun melakukan ekspansi ke sejumlah negara tetangga, semisal dengan pendirian pabrik besar yang ada di Indonesia, Mesir, atau lainnya. Hal ini secara tidak langsung terus mengukuhkan namanya sebagai perusahaan besar di dunia. Yang kedua ada strategi. PT Otsuka Indonesia tentunya memiliki strategi yang mampu membuat produk tersebut menjadi sukses. Kesuksesan strategi pemasaran dan iklan yang dilakukan oleh PT Amerta Indonesia Otsuka dan Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang menjadi salah satu alasan dibalik kesuksesannya. Produk Pocari Sweat. Pada kesempatan kali ini, mari kita lihat bagaimana strategi pemasaran di balik produk Pocari Sweat dan usaha Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang untuk membawa Pocari Sweat menjadi produk global. Yang ketiga ada keunggulan. Sumber daya, keterampilan, atau situasi utama yang unggul lainnya yang relatif menguntungkan dalam lingkungan terhadap pesaing dan kebutuhan perusahaan. Dari suatu pasar yang hendak dilayani, peluang identifikasi segmen pasar, perubahan keadaan pesaing atau kompetens, peraturan, perubahan teknologi, dan kompetitif advance hubungan pembeli dan pemasok. Yang keempat ada kelemahan, keterbatasan atau kekurangan dari rintangan utama bagi posisi sumber daya, keterampilan, dan sekarang atau yang diinginkan dari kemampuan yang secara serius perusahaan menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, kemampuan produksi, teknologi, daya tawar, pembelian dan pemasok tenaga kerja utama yang meningkat, dan perubahan teknologi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.